Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Bagian untuk ngebahas IHSG sama 4 Big Bang ya. Setelah itu baru kita ngebahas emiten punya teman-teman. Sudah saya siapkan teman-teman ya. Sembari kita nge-watchlist dulu ya. Ada pertanyaan sedikit nih teman-teman ya. Dari bro siapa nih? Bro, bukan pertanyaan, pernyataan ya. Dari bro Ah Ah Ahma Al-Fahrijal ya. 5011. Terima kasih. Soalnya saya nahan dari harga 800. Pas naik ke harga di atas 1.500 girang sekali turun terus. Tapi tetap masih hold. Makasih. Ya, baik. Mudah-mudahan ya teman-teman fokus aja terhadap apa yang teman-teman targetkan dan ingat kalau tren itu adalah MA200. Selama MA200 masih di bawah dan menuju ke atas itu masih posisi untuk uptrend ya. Dari Sislename 5528 BRMS ya. Nunggu sampai uban digas apa enggak? Oke, teman-teman ya. Itu kada agak sedikit susah di situnya ya, BRMS itu ya, di tanda kenaikannya. Dari NDRSP, nyimak maksud CDIA target stock split seperti bagaimana ya? Target gini teman-teman ya. Nah, ini MISG ya. Ini saya punya saham PTRO ya. Nah, dia itu sudah mengalami yang namanya stock split. Nih, teman-teman, stock split itu jadi pembagian saham teman-teman ya. Yang tadinya contohnya stock splitnya mana stock split nih? Nah, ini nih. Nih PTR itu sudah 2 kali stock split ya. Tahun 2012 sama tahun 2025 kemarin Januari. 1/10 artinya sahamnya itu tadinya contohnya 1/10 itu harganya contohnya 10.000 teman-teman ya. Ini kan sampai PTR sampai berapa gitu ya. PTR itu harganya itu ya. Jadi dikali 10 aja. Contohnya harganya itu 10.000 ya, 10 contohnya 10.000 gitu ya. Nah, di 1/10 berarti nanti si PTRO itu dibagi 10, teman-teman ya. Jadi satu saham ya dibagi 10. Contohnya tadi 10.000 bagi 10 berapa? Jadi 1.000 ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi yang harga 10.000 jadi 1.000 teman-teman. Itu stock split gitu. Nah, sebelum stock split nah itu harganya mahal, teman-teman ya. Itu harganya mahal, sudah mahal. Makanya dipotong lah. Ini kalau teman-teman perhatikan si PTRO kan sekarang 10.000 nih ya. Ada yang berapa ketemu 10.000. Ini sebenarnya dikali 20 karena sudah 2 kali. Jadi kalau dia tidak stock split, teman-teman ya, tidak stock split, dikalinya 40, dikali 20. Berarti sekitar 200.000 teman-teman ya. Begitu stock split itu ya. Ini kalau tidak di stock split nih ya. Jadi kan sih udah 2 kali nih, dua kali stock split gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu harganya sekarang itu ya sebenarnya untuk yang terendah aja di tanggal Januari tahun ini ya dikali 10 sekarang itu. Nah, dulu itu kalau tidak di stock split kali 10 berarti sekitar 100 ribuan kan. Nah, harganya itu sebelum stock split kalau tidak stock split jadi 100.000, tapi setelah stock split kan dibagi tuh. Yang tadinya 10.000 kan jadi 1.000 contohnya. Nah, si PTRO ini kan ini milik Mr. PP. Kalau dia tidak stock split, sekarang itu harganya sudah 200.000, teman-teman ya. Kalau tidak stock split, begitu, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti pas stock split wah jual aja nanti ngambil lagi karena dia akan naikin lagi. Begitulah teman-teman selama Mr. PP-nya tidak bermasalah secara hukum ya. Nah, kalau emiten ketokohan itu begitu teman-teman ya. Yang penting tokohnya tidak bermasalah secara hukum, cenderung aman dan baik-baik saja. Bahkan bisa bagus gitu ya. Nah, itu stock split ya. Beres ya. KKGI sudah masuk ya, tinggal nanti dibahas. Boat juga sudah masuk. Bumi belum masuk ya. Bumi, oh udah masuk ya, Bumi sudah masuk. Terus apa lagi? Toba udah masuk belum? Toba belum masuk. BKSL sudah masuk, tinggal dibahas. Mungkin nanti teman bisa lihat video sebelumnya gitu ya. ADMR juga sudah masuk ya. ADL udah belum masuk ya ADMR. Oke. ADMR. Sip, belum masuk ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya mari kita bahas ISG kita dulu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Dari Bro Rudi, selamat sore, Mas sore kembali ya. Inet ini sudah masuk, apa juga sudah masuk, BTP sudah masuk.
BMHS juga sudah masuk, KLBF sudah masuk, hampir semua sudah masuk ya minanya. NPG, oh NPG belum nih. NF, GF, NF, GF, NP, NP, GF, masuk ke NP, GF ya. Relap sudah masuk ya. KLBP kan KLBP, oh KLBP belum ya. KLBF ya sudah masuk. Oke, makasih ya teman-teman ya, senantiasa memberikan support terbaiknya ya buat channel ini. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih semuanya ya, yang baru subscribe juga terima kasih. Yang lama luar biasa, yang telah mendoakan saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Jangan sampai teman-teman mendapatkan ketidaksehatan, tidak sakit lah teman-teman ya. Karena ini cuaca agak sudah mulai kurang bersahabat teman-teman. Widi, terus Indi, kita bahas lagi, CPRO sudah masuk. Dan bagi teman-teman yang senantiasa memberikan super tank ya, terima kasih ya teman-teman ya super tanknya ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan mendapatkan kebermanfaatan dan setiap yang diberikan dikalikan dengan berpuluh-puluh kali lipat ya GTSI. Ya, masuk ke watchlist dan sudah masuk ke watchlist ya, tinggal dibahas aja. Oke, teman-teman ya, kita mulai dulu ya. Kita mulai dari IHSG kita dulu. Ternyata IHSG kita itu ATH lagi teman-teman ya hari ini itu ya. Si IHSG itu ATH lagi nih ya, sudah terlihat jelas kan? Kalau kita gedein itu ternyata sekarang ATH teman-teman. Tadi sampai ke harga di angka berapa ATH-nya? Tertingginya 8625,64 ya. Hari ini juga masuk keren banget nih. 20 triliun ya. Tapi tidak mengalahkan waktu transaksi di sini ya. Sampai 40 triliun teman-teman ya. Oke, masih posisi bagus teman-teman si IHSG kita ini. Nanti saya mau kasih garis dulu tanda penurunan ya teman sini level sini ya. Jadi ini area waspada aja ya, kalau sudah mulai nyampe sini waspada aja gitu ya. Padahal kan sudah lewat MA 200 juga gitu kan. Tapi semakin banyak nanti tanda kenaikan yang saya bikin sebenarnya kalau penurunan teman-teman, terutama penurunan berarti kan dia lagi posisi bagus gitu ya. Tinggal berapa hari, tinggal 20 kurang ya teman-teman ya, karena kan biasanya foreign masa-masa liburannya tanggal 20-an lah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sebelum tanggal 20 si IHSG kita lari lah. Dan hari ini si foreign sudah mulai masuk kembali ya, 749,2 miliar. Kalau kemarin kan sih ya keluar 100 ya, kalau sekarang masuk 749, si foreign sudah mulai bertambah lagi ya, kalau kita lihat sudah mulai menghadap ke atas lagi. Dan untuk transaksi sudah mulai bagus nih frekuensi buy-nya ya. Frekuensi buy, foreign buy-nya 6,4 triliun dan penjualan masih standar ya 5,6 ya. Kan biasa standar itu kalau lagi dia sideways itu kan 5,1, 5,2, 5,6 untuk pembeliannya. Dan biasanya untuk penjualan juga tidak lebih daripada 5 triliun gitu kan. Kalau sekarang sudah mulai bagus nih. Mudah-mudahan sih sedikit lagi lah teman-teman mencapai ke 9.000 ya. Sebagai target untuk dari Mister Purbaya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan seiring dan sejalan emiten-emiten PP juga kan sudah mulai di-up kembali. Nah itulah yang kemarin ngedongkrak IHSG kita ya. Ketika foreign jualan di level sini. Padahal harganya, IHSG kan rally teman-teman ya. Rally dari mulai bulan April, rally ditambah lagi waktu tanggal 1 September di sini ya. Terlihat jelas kan foreign jualan. Tapi di sini IHSG malah kita nanjak terus. Artinya ada kekuatan lain daripada seorang market makernya gitu kan. Ternyata ya yang masuk sebenarnya pas kita lihat di rincian brokernya itu ternyata banyak broker foreign ya, broker foreign masuk ke lokal. Artinya dia mengalihkan KTP-nya teman-teman, dia itu siasat. Ingat siasat teman-teman. Seorang market maker itu tidak pernah kalah. Ingat market maker itu tidak pernah kalah. Dia banyak siasat teman-teman, banyak siasat. Kenapa kalau istilahnya waktu di level sini kan dia jualan terus nih, ternyata broker yang sama teman-teman dengan KTP yang lain atau KTP lokal lah, KTP kecamatan, nah dia sudah mulai masuk teman-teman ya.
ke emiten-emiten yang disinyalir memang yang incaran dia gitu kan. Tapi dia memakai broker yang sama, tetapi KTP-nya KTP lokal ya. Jadi terdeteksinya lokal, teman-teman ya. Nah, begitupun ketika bandar lokalnya pakai KTP foreign, contohnya CC, BB gitu kan, terdeteksi gitu kan bahwa dia itu pakai KTP luar negeri, makanya masuknya ke foreign. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan sesuai dengan target Mister Purbaya ya, tinggal beberapa hari lagi. Harapannya sih sampai ke 9.000 minimal sama shadow lah gitu, teman-teman ya. Jadi hari ini pun terdapat lagi ATH yang baru, walaupun pakai shadow, teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya ke BBRI dulu. BBRI bagaimana hari ini? Ternyata lama dikit, teman-teman ya, BBRI. BBRI sudah di angka 3.700 dan mantul, teman-teman ya, dari tanda penurunannya. Ini agak sedikit telat, teman-teman ya. Ini apa karena habis hujan gitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti di sini sudah ketutup dan dia sudah bikin tanda penurunan yang baru. Nggak jadi masalah, santai aja, teman-teman ya. Dia sudah bikin support. Kalau terjadi pantulan lagi sampai ke MA 200-nya, nah kita akan nunggu MA 200-nya nih, teman-teman ya. Biarkan, saya pikir sih lebih baik dia tidak terlalu tinggi dulu, biarkan MA 200 menghadap ke bawah, menuju ke bawah terus, ngikutin candlenya itu akan lebih enak lagi. Tapi kalau terpaksa dia harus naik, ya silahkan aja gitu kan. Walaupun hari ini foreign masih net sell ya 26,8 miliar ya. Sedangkan di sini ada ZP, ada AK, saya yakin AK tidak akan tinggal diam, teman-teman. Hari ini pun hijaukan. Namun bahan sih tanda kenaikan sudah mulai diberikan lagi. Bagi teman-teman yang mau ngambil spekulan ya silahkan aja, kita cek 15 menitan. Nah, biasanya yang scalping yang suka di emiten-emiten besar, teman-teman ya, emiten besar. Di saham-saham blue chip ya. Nah, ini sudah mulai bisa ngambil, nanti ngambil 1 tick 2 tick gitu, teman-teman ya. Karena ada pengikut AK juga kan. Nah, model saya kan suka dengan AK gitu, teman-teman ya. Kalau AK memimpin, oke masuk, kita masuk dengan range sedikit, dengan 1%, 2%, tapi di modalnya dibesarin, teman-teman ya. Jadi untung 1 tick ataupun 1% aja, 2 tick, ya lumayan kan 1% dikalikan sekian miliar kan lumayan, teman-teman ya. Kalau pakai modal besar ya untuk ngambil 1 tick 2 tick. Bagi yang swing berarti sabar dulu. Menurut TA kan belum masuk ini, teman-teman. Bahkan forenmologi pun sama bandarmologi belum masuk ya. Kenapa? Masih net sell ya. Mungkin kalau pengikut AK, pengikut JP mungkin sudah masuk, atau pengikut BB ya sudah masuk. Kan teman gini ya. Ada pengikut foreign flow tapi ngikutin beberapa broker juga ya. Model ada yang ngikutin LG, teman-teman ya. Ada yang ngikutin BB. Jadi bebas, teman-teman, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mereka punya istilahnya masing-masing punya cara, teman-teman ya. Nanti teman-teman ke depannya yang akan menemukan cara sendiri ya. Pasti menemukan cara sendiri, teman-teman. Nah, bila hari ini besok net buy, teman-teman, ini cenderung bagus nih BBRI ya. Kalau dari TA sendiri kita akan nunggu dulu untuk tunggu MA10 di bawah karena menuju ke atas. Bagi yang baru ngambil, baru yang mau average pun ataupun tambah muatan, ini kan tambah muatan aja. Kalau tambah muatan mah bebas, teman-teman ya. Yang penting di harga bawahnya baru 8% ya. Nah, silakan aja teman-teman kalau tambah muatan. Tapi kalau yang mau ngambil, tunggu dulu sampai ada konfirmasi MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena yang suka saya bilang ya, bahwa setiap MA200 masih menuju ke bawah, walaupun sudah dijebol, tapi kalau masih menuju ke bawah, masih ada potensi untuk penurunan. Maka sabar dulu, dia sudah bikin step, teman-teman ya, mudah-mudahan tidak jebol lagi. Maka ini belum terjadi support, teman-teman ya, kalau belum menembus MA200, ada sedikit kenaikan. Kecuali kalau sudah ada isi kenaikan, saya pikir di sini menjadi supportnya, teman-teman. Kan support pendek doang nih ya, support pendek doang. Kalau ini supportnya support kuat biasanya. Makanya tunggu sampai konfirmasi si bandar foreign masuk kembali, karena BBRI itu digerakkan sama bandar foreign, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, BBRI cukup ya. BBNI sekarang. BBNI. Oke, BBNI masih bertahan, teman-teman ya, di MA 200-nya. Cenderung tidak mau kabur dari situ, saya bikin tanda penurunan dikit di situ, teman-teman. Nah, ini sudah menyentuh tanda kenaikannya, tapi kalau mau ngambil sabar dulu, ini sebenarnya belum kuat, teman-teman ini.
harusnya turunin agak dalam dikit nih, ya minimal ke level sini nih 4040 deh gitu harusnya biar agak kuat sedikit itu tahanannya. Kalau ini kan masih rentan teman, baru beberapa hari doang kan turunnya. Tapi walaupun hanya turun sedikit teman-teman ya, 25,8 miliar foreign masuk dan barang lokalmu sudah masuk ya walaupun sedikit. Jadi ZP, RX sama si AK ya hampir sama broker yang ngambilnya ZP, RX, AK ya. Terus dong BK biar kalau BK keluar biar aja lah teman-teman. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu kalau teman foreign flow ya sedang sekarang mungkin sudah mulai ngambil kalau foreign flow ya. Bahkan sudah nambah muatan ya karena foreign flow. Tapi ke TA sabar dulu. Walaupun sudah mantu dari MA 200-nya, MA 10-nya masih berada di atas. Sabar dulu teman-teman ya. Target masih sama, tanda kenaikan masih sama, belum dijebol, bahkan hari ini ngasih lagi tanda kenaikan kan di angka 4340 ya. Dan Smart Malimu sudah masih berkumpul dengan baik, belum ada yang jual signifikan, artinya masih mempertahankan barangnya, teman-teman ya. Oke, masih posisi baik-baik aja, teman-teman. Bahkan saya pinginnya ke bawah dulu. Kenapa? Untuk dia itu biar kuat ya, biar kuat untuk tahanannya, memastikan bahwa saya sudah mau naik gitu ya. Nih, saya turunin, saya angkat lagi. Nah, intinya seperti itu. Ya, kenapa harus ada koreksi, teman-teman? Harus ada koreksi sama ada pantulan bikin support ya. Nah, itu untuk menandakan bahwa dari sini nih, set naik, kan turun dulu. Nih, katanya saya turunin ya. Kalau ngomong secara kasarnya, saya akan naik nih, liatin kata gitu kan. Nih saya turunin, tetap kalau pengen naik ya naik aja gitu. Mulai di atas ngobrol, saya doain dulu deh gitu kan untuk nyari kekuatan dulu. Gitu kan, buang-buang dikit. Nah, harusnya ini agak dalam dikit gitu kan. Biar lebih enak gitu. Jadi agak dalam dikit jadi naikin juga enak. Jadi punya tahanan nantinya teman-teman ya. Dan kita juga punya patokan bahwa oh itu support gitu kan. Kalau supportnya kejebol berarti cenderung dia akan turun begitu teman-teman ya. Berarti kan yang di area support sudah jualan gitu kan. Yang beli di area support. Oke teman-teman BBNI ya sabar dulu bagi yang mau ngambil tunggu sampai yang masuk bahkan yang menuju ke atas. Bagi yang poin promo ya silahkan aja sudah bisa nyicil teman-teman ya. Masuk ke BMRI sekarang ya. BMRI sejak kemarin diambil terus ya sama poin. Ya, BMRI masih diambil lagi 78,3. Nah, ini juga belum bikin support sebenarnya teman-teman ya. Makanya MA 200-nya masih menuju ke bawah nih. Sabar dulu teman-teman ya. Sabar dulu kalau mau masuk, tunggu dia masuk dulu ke MA 10-nya. Mungkin teman-teman tanda kenaikan bisa di level 5125 ya. Saya pikir kalau sudah mudah sini nih 5.300 MA 200 sudah mulai hadap ke depan. Saya pikir seperti itu teman-teman ya. Walaupun ada merah dimerahkan hari ini, dia ngasih tanda kenaikan juga, kita bikin yang terkecilnya nggak jadi masalah, biar kelihatan jelas nanti kalau dia sudah naik ke atasnya dan menjadi tanda teman-teman bahwa dia mau up gitu ya. Terus untuk si Poren sudah ngambil 78,3 miliar ya, RXBB, si AK, si AK keluar di sini teman-teman, tapi RX sama BB sudah mulai masuk. Punya kekuatan sama sih teman-teman ya, kecuali saya nggak suka sama si BK aja gitu. Kenapa? Bikin saya down. Dia bukan yang memaaf harga, dia cenderung setelah memaaf harga gitu kan jualan dengan shadow. Bahkan saya bilang kan kalau si BK itu ya mau punya berapa miliar pun dia bisa jual di harga bawah, itu hebatnya BK. Lanjut teman-temannya ke BBCA ya, BMRI. BMRI sudah dibahas ya. Harus mempertahankan MA 200-nya, dia belum siap untuk mempertahankannya. Harus ada area break untuk BMB. Sama dengan BBCA hampir sama ya. BMRI sama BBCA ini hampir sama nih. Tidak mampu membelokkan MA 200-nya. Terlebih lagi si BBCA nih. Bahkan nembus yang keempat kalinya aja nggak mau. Tapi pungutan bagus, 79,9 miliar. Nah, saya pikir langsung mau di break ya teman-teman. Mungkin bisa ke level 8950 di sini. Jadi ke level sini nanti teman-teman si BBCA. Jadi sekaligus tuh teman-teman naiknya gitu ya. Saya kasih tanda kecil aja. Ya tadi besok bagi dividen ya 55 perak ada dividen trap nggak kira-kira hari ini? Harganya berapa sekarang? Di angka 83 ya. 837 besok bagi dividen ya 55 perak. 55 dibagi berapa? 55 dibagi 8375 ya. Nah, teman-teman ya. Ada 0, sedikit amat teman-teman. Cuma 0,6%. Berarti tidak berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau untuk membagikan si BBCA ngebagiin 55 perak tidak berpengaruh penurunan secara signifikan ya.
cenderung masih oke-oke aja lah. Lumayan lah 0,06% teman-teman ya. Smart Money pun belum ngebuang, Bandar Forex sudah masuk, Bandar Lokal sudah masuk, saya pikir di break teman-teman ini ya. Cuman ini ingat teman-teman waspada ini ya. Soalnya kan saya bilang kan MA 200 masih menuju ke bawah, makanya saya pinginnya itu dia menutup satu aja. Ke angka 7.900 aja. Cenderung nanti punya tahanan kuat, punya support teman-teman. Saya pinginnya seperti itu ya. Cuman di sini tidak memungkinkan karena DPD terapnya cuma 0,6 teman-teman, sedikit banget gitu, tidak sampai 1% aja gitu ya. Oke, teman-teman ya, untuk BBCA masih bagus pungutannya, hanya TA-nya ya yang kurang mumpuni, yaitu masih berada di bawah MA 200, masih saya lihat akan ada penurunan kembali kecuali kalau di break ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Masuk ke buat dulu ya. Buat ini dari bro siapa nih? Dari bro Ticket Wheel. Izin buat alhamdulillah arah hari ini, jebol arah hari ini gimana prospek besoknya. Nah, ini jangan nanyain besok naik turun ya, ingat teman-teman ya. Fokus terhadap target. Ingat, fokus terhadap target baik penurunan ataupun kenaikannya. Tadi bro Ticket Wheel juga sama ya. Puji Tuhan gitu ya. Buat arah hari ini. Saya average 188 Mas hari ini hanya mentok di arah 187. Udah alhamdulillah nggak minus banyak. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Terima kasih Mas. Sama-sama Mas ya. Nih teman-teman untuk buat ya. Buat yang suka saya keluar-keluar ya. Bahwa emiten ini adalah milik ketokohan teman-teman ya. Ini milik ketokohan. Jadi si buat ini tentunya kalau ada ketokohan sebenarnya aman gitu ya. Dia punya konglomerat teman. Yang saya kangen daripada buat apa coba teman-teman? Ngapusin tanda-tanda kenaikan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi 4 tanda kenaikan dan 2 target sudah dilampaui dengan baik. Tinggal tanda kenaikan satu lagi. Nah, ini menjadi krusial juga teman-teman ya. Nah, kita bikin target dulu tercapai dulu di sini. Tapi tidak selesai di sini ya. Karena saya punya rencana lain untuk si buat ini ya. Harga atas soalnya. Targetnya harga atas. Nah, saya meyakini kalau setiap emiten ketokohan itu pasti di-up kok teman-teman. Kenapa? Ya jaminannya ketokohannya itu ya. Selagi tokohnya tidak bermasalah secara hukum, masih posisi baik-baik aja ya. Tercapai. Bagi teman-teman yang bersabar, sudah mencapai harganya. Teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih mau bersyukur atau bersabar. Kalau bersabar ketika dia koreksi lagi, jangan menyesal, tapi nikmatin penurunannya ya. Perhatikan MA 200 sekarang sudah di bawah, sedikit sudah menghadap ke depan. Bila mana dia koreksi dan break sedikit, nah yang sudah mulai menghadap ke atas, saatnya dia mulai uptrend. Ingat, kenaikan yang tinggi suka diiringi dengan penurunan juga. Ada yang langsung, ada yang koreksi. Nah, kita amankan koreksiannya sebelah mana dulu. Area yang paling aman koreksi agak dalam dikit di angka 156. Itu masih aman banget ya kalau untuk koreksi ke arah situ. Atau nanti kalau dia koreksi dalam banget, teman-teman model gini nih kan dia punya sejarahnya itu dia ngelandai dulu teman-teman ya. Jangan jebol ini. Jangan jebol area tanggal 2 Desember. Maksimal turun harus di level 1 tick di atasnya. Ini kan alasnya 142. Berarti kan di atasnya 143, 144 teman-teman, atau enggak 142, 144 deh teman-teman ya. Jangan sampai lepas daripada situ. Itu cenderung masih baik dan terkendali. Kenapa bilang terkendali? Satu, MA 200 masih berada di bawah. Trennya sudah mau dibentuk. Yang kedua, tahanannya MA 10 sama MA 20. Artinya masih di atas MA 10. Cuma kenaikannya tinggi. Nah, itu yang harus teman-teman waspadai dulu ya. Oh, udah tahu nih saya penurunnya paling mentok nanti di sini deh. Nah, harus melakukan perencanaan teman-teman karena kalau lagi uptrend terkadang tidak aba-aba tiba-tiba naik aja gitu kan. Tiba-tiba turun aja gitu. Kadang-kadang tiba-tiba gap up, tiba-tiba gap down gitu kan. Nah, teman-teman harus antisipasi seperti itu. Kalau target teman-teman ya tetap di sini target selanjutnya 208 sama target utama 234 ya. Ini target utamanya untuk si buat ya 234 posisi sekarang.
Bagi teman-teman yang mau ngambil ya, upayakan cek 15 menitan. Nah, buat itu masih dari tengah ke bawah. Ini masih posisinya masih sedikit murah, teman, sedikit murah ya, bukan murah. Kita cek untuk 15 menitan ya. Nah, ini kan sudah mulai istilahnya terus dimentokkan di sini, teman-teman ya. Nah, juga yang ngambil kan bukan yang di lokalnya gitu ya. Ada YP, LG, XA nih, broker keren semua gitu, CP, HP, AR, bahkan teman-teman kita pada keluar ya. Kalau teman-teman kita keluar kan besok masuk lagi nih gitu kan, mau dimakan di harga atas sama harga bawah gitu. Nah, untuk buat teman-teman perhatikan nanti volumenya. Ini volume kan masih bagus, hijau terus nih. Bila mana volume besok bagus, cenderung dia akan up sampai ke yang kita inginkan di angka 234. Karena ini arah berikutnya itu berapa persen ke sini. Kalau terjadi arah, teman-teman, ya satu kali hentakan lagi, teman-teman. Cuma ya kadang-kadang kalau apa namanya, kalau market maker ya, memberikan kesannya itu gimana teman-teman ya? Bikin kita kesal gitu ya. Ini mau naik mau enggak sih gitu kan. Buat turun, nah tiba-tiba dem aja ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dem aja ya. Padahal perhatikan teman-teman ya. Si Banda Lokal itu tidak ngambil signifikan sehari sebelumnya kan. Cuma ngambil dikit, 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 dikit. Bahkan hari ini pun dia hanya mengambil sedikit aja ya, terdeteksi sedikit aja. 476 ya. Berarti yang dimakan itu memang luar biasa gitu, teman-teman ya. Ini broker-broker bagus semua yang ambil teman-teman ya. Nah, ternyata walaupun si Poren pun tidak banyak, net buy-nya cuman 413 aja gitu kan. Nah, kita di Poren kita lihat nih, ternyata CC teman yang ngambil. MG Poren juga ngambil ya. Nah, untung si BK sudah keluar walaupun sedikit gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi tetap kita punya target di angka 234 apabila koreksi yang kita tadi rencanakan. Karena apa-apa itu pakai rencana, teman. Jangan sampai teman-teman masuk tapi tidak punya rencana ya. Yang pertama itu ya. Kalau teman kita 188 mentoknya 187 dikit lagi ya. Teman-teman dikit lagi ya. 206 harap sabar teman-teman cuan. Ingat, teman-teman syukur dan sabar peliharalah dalam bertrading ya. Syukur dengan berapapun apa yang teman-teman dapat dan bersabar apabila harga yang teman-teman inginkan tidak tercapai, ingin tercapai ya. Fokus terhadap target aja kan 234 itu posisinya di bawah di bawah harga atap, teman-teman di sini masih level-level sini 234 ya. Ini level sini teman-teman. Nanti kalau sudah break lagi akan kita kasih lagi teman-teman. Karena nih, ada di angka 284 sama 300, tapi target utama saya di sini. Tidak jauh-jauh, teman. Cukup sampai sini aja. Nanti kalau dikasih bonus bisa ke level atas. Kita bicarakan lagi setelah tembus target utamanya. Apakah akan bisa ke atas? Kalau lihat pungutan bandar porennya harusnya kurang banyak, teman-teman ya. Porennya cuma ngambil cuma 400 miliar, 400 juta aja ya. Tapi saya punya sini si siapa si LG sama si YP nih. Ini broker yang suka memaaf harga, teman-teman. Ya teman-teman ya, fokus terhadap target, jangan pedulikan besok naik atau turun ya. Kalau teman-teman nyangkut, udah sabarkan dikit lagi, teman dikit lagi. Walaupun ada penurunan secara planning seperti itu. Dan ingat ya, ini trennya sudah mulai up, mulai tapi ya, sudah mulai up. Jadi MA 200 sudah mulai di bawah candle, teman-teman ya. Oke, beres ya untuk buat ya. Lanjut ada APEC, teman-teman ya, APEC. Ini buat ada yang lain lagi nih ya. APEC. Dari Bro Epan Deskai ya. APEC kok gak disebutkan tanda-tanda terdekatnya di bawah 300 katanya ya. Dari Ahmad Faisal 3161 bahas APEC kenapa hari ini naik tinggi ya. Gimana teman-teman ya. Jadi kenapa nggak saya sebutkan teman-teman ya. Kenapa nggak saya sebutkan teman-teman ya? Karena pas teman-teman di angka 270 kan ini di bawah 300 270 teman-teman nih. 272 saya sampai di sini aja gitu kan yang tanda kenaikannya. Targetnya kan dikit lagi 328 sama ini tanda kenaikan di angka 308 kan. Kalau teman-teman disebutkan saya pinginnya di sini aja teman-teman ya. Di sini kan jauh teman-teman ya. APEC kita cek APEC di sini. APEC itu masih posisinya di bawah teman-teman ya.
Jadi masih ada peluang kenaikan lebih tinggi lagi tuh ya. Barangnya masih di bawah teman. Sedikit lagi masuk ke standarnya ya. 328 ya. Nah, jadi enggak sampai situ aja teman, cukup lah teman-teman, yang saya bilang itu cukup dan sudah mulai disentuh di break ya. Artinya tanda kenaikan sudah mulai di break, sudah cukup dihantarkan sampai sini. Coba ini bukan targetnya ya. Targetnya itu adalah di angka 328 ya, sesuai dengan yang kita canangkan sama-sama ya. Oke, teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya ini belum target. Nah, tanda kenaikan berikutnya di angka 310, teman-teman. Ini tanda kenaikan. Jadi, kenapa di 310? Bila mana dia tidak sampai sini, berarti kan targetnya shadow juga nggak jadi masalah, gitu kan. Nanti kalau dia sampai sini, berarti kan tidak mau break. Itu artinya saya batasin dulu tanda kenaikannya ke level sini, baru setelah break targetnya di sini. Tapi kalau terus sama shadow aja, ya udah saya hapus aja untuk kalau sama shadow aja, bukan saya hapus ya. Kalau saya sampai shadow aja berarti hanya ditargetkan 2 kali aja gitu. Artinya targetnya masih ini terus gitu ya. Dan ini ada tanda penurunan di level nah 228 teman-teman, itu tanda 228. Ya 228 teman-teman ya. Kita cek untuk 15 menitan ya. Kalau nanya naik kenapa? Ya kan kalau di market itu kan berarti ada yang jual, ada yang beli. Nah, berarti sekarang itu lagi dibeli, teman-teman. Dari kelima apa harganya itu yang alasan naik gitu kan. Saya tidak akan melihat dari berita apapun, teman-teman ya, untuk urusan teknikal. Hanya butuh faktornya cuman jual beli akumulasi sideways gitu aja kan teman-teman ya. Kalau sideways lagi ngumpulin barang gitu kan. Nah, kalau lagi turun berarti lagi ada yang jualan, ada yang nerima. Kalau ada yang naik berarti kan ada yang jual, teman-teman. Kebetulan yang jual di sini tanggal 2 itu adalah teman-teman kita. Sedangkan di sini sudah mulai bagus nih, CPI, PAZ, YU ya untuk domestiknya. Untuk foreignnya ada siapa ini? Ada CC tuh 7 miliar. Jadi kenapa naik? Ya CC beli, SQ beli, BK beli, teman-teman. Nah, ini ada si BK nih yang jadi khawatirnya itu, teman-teman ya. Saya kalau ada si BK itu kesal, teman-teman. Kenapa saya tidak suka sama si BK? Bagus sih bagus, teman-teman ya. Dia bisa maaf harga dan lain sebagainya. Cuman saya nggak asiknya itu kalau dia jualan, teman-teman ya. Shadow mulu yang dia gunakan itu. Ya, baik shadow atas atau shadow bawah. Ya, kalau teman-teman scalping kadang-kadang kegocek juga, apalagi si MG, teman-teman tuh ya. Nah, dia si APEC ini bikin up ya. Kemarin terakhir pas turun dia bikin up. Ternyata CC sama CSku di podernya beli, dan di bandar lokalnya ada CP, ada IP, ada AZ, di broker bagus semua. Dan teman-teman kita sebagian pada keluar. Kalau mau scalping, teman-teman, kalau mau scalping tunggu dulu ya, tunggu dulu kalau mau scalping nih. Tunggu dulu karena MA10, MA20 ada di atas ya. Ini di 15 menitan ya. Tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya. Nah, teman-teman bisa masuk di situ gitu ya. Walaupun sedikit harus ada konfirmasi. Nah, kalau trennya masih tren up ya. Oke, teman-teman, sedikit lagi APEC targetnya ya. Nanti kalau sudah break, nah baru kita targetkan ke harga lebih tinggi lagi. Itu untuk si APEC. Arah koreksi. Yang paling aman turun ke 254 dan atau dia satu tick ditinggalin di harga atasnya dikit di sini. Di angka 244 itu aman banget ya. Yang penting jangan dijebol sampai satu kandang habis aja, teman-teman. Waspada itu ya, bisa ada penurunan. Nanti kalau jebol 226 pun bisa ke level sini untuk menutup gapnya ya. Nah, hari ini ternyata Poren bagus ngambil net buy 7,7 miliar dan Bandar Lokal pun belum jualan nih. Ya, Bandar Lokal belum jualan dan targetnya pun masih jauh nih ya. Sekarang itu dari harga murah ke atas sedikit. Jadi kalau teman-teman dibilang nyangkut, jangan nyangkut, di sini belum nyangkut. Kenapa? Harga murahnya. Kalau nyangkut di sini yang saya bilang tuh, nah di sini ini nyangkut nih, ya, ini nyangkut nih, gitu kan. Kalau di sini masih bisa ketemu, cuman persoalannya waktu, teman-teman ya. Waktulah yang nanti akan menentukan, teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya lagi trend up kan, tetap harus pakai planning juga, gitu teman-teman ya. Karena kan yang di bawah mah enak, teman-teman ya. Yang baru beli ini nih ya, tunggu sampai betul-betul 15 menitan dulu. Kalau dia sudah masuk MA10 teman bisa masuk di situ, karena untuk area koreksi itu bisa sell ke level 24 di atasnya, 246, 244 gitu ya. Itu untuk koreksiannya. Jadi kalau ditanya kenapa naik hari ini, bandar lokal lagi yang namanya dia itu markup harga, bandar foreign ikutan markup harga. Tinggal mereka mau jualan di harga berapa, sedangkan si XL, nah ini belum ada yang ngambil lagi nih. Nah, biasanya kalau sudah diambil sama XL lagi, wah naik lagi nih. Keburu banyak tuh yang beli XL, udah sampai jualan biasanya teman-teman. Makanya besok teman-teman kalau mau beli barang ya, kalau teman-teman nanti punya duit banyak gitu ya,
Jangan naruh sebelah kiri, teman-teman. Usahakan jangan naruh sebelah kiri. Karena itu cikal bakal dia si bandar lokal atau si bandar itu ngehajar kita. Makanya nanti kalau teman-teman beli udah hajar kanan aja kalau banyak duit banyak, teman-teman ya. Itu membantu juga volume ya. Kalau kita ngehajar duit banyak gede, teman-teman ya. Ya mungkin 100 juta itu bukan gede kalau di market, teman-teman. Mungkin kalau market capnya kecil oke lah gitu ya. Tapi kalau udah miliaran, teman-teman, transaksinya ya 1 miliar itu tidak berasa gitu, teman-teman ya. Nanti kalau, nah mungkin kalau yang 11 miliar sekarang transaksinya ya masih bisa berasa lah, teman, ketika ngehajar 1 miliar itu ya, volume langsung nikat hijau gitu. Wah, nih ada dari retail masuk nih, nah suka dimaaf tuh harganya sama dia, teman-teman ya. Makanya jangan berani-berani kalau punya modal besar itu naruh sebelah kiri. Beli lebih baik pelan-pelan ngambilnya. Kalau pengen punya emiten, ya pastilah teman-teman kalau punya 1 miliar, 2 miliar ya nggak mungkin masuk ke emiten-emiten yang kapasitasnya kecil gitu. Sayang banget teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ngejualnya agak susah juga gitu kan. Kalau teman-teman bukan market maker ya. Kalau market maker kan jago teman-teman ya. Mau jual di harga bawah pun masih aman. Barangnya masih banyak gitu kan. Nah, APEC ini lagi di posisinya di manipulasi harganya sama si Bana Lokal sama si Bana Foreign lagi diupayakan terus. Bana Lokal pun sudah ngambil ya yang disinyalir sebagai bana lokalnya sudah masuk. Apa IP, AJ, YU itu bagian daripada market maker juga ya. Nah, teman-teman kita pada keluar. Nah, saya pikir 310 ataupun nanti ke angka 328 sangat memungkinkan. Dan harga pun kan masih sedikit ya, murah teman-teman di sini ya. Jadi walaupun di sini teman-teman beli harga sini nih bukan nyangkut ya. Masih aman-aman aja. Oke, teman-teman. Sekarang Mina nih, teman-teman. Mina. Mina. Mina dari siapa aja nih? Dari Bro Oktaria Fitriani ya. Mohon maaf ya perlu dibahas ya. Update BRMS Mina Inet sudah masuk semuanya. Tinggal nanti mungkin ikutin aja ya Bro ya satu persatu ya. Makasih ya Bro ya atas komentarnya ya. Terus dari Bro Samsun Wahid ya, Mina katanya. Bro Samsun Wahid Mina. Mina dari Julman ya. Saham Mina. Dari Bro Toko Rasman, Mina udah melewati 418 malah lebih. Cuman kena suspensi. Targetnya harga berapa? Targetnya kalau kena suspensi harus turun dulu. Kalau dia memaksakan diri naik, akan kena suspensi yang kedua. Ya, itu teman-teman. Target selanjutnya ya setelah koreksi nanti teman-teman ya. Target masih sama teman-teman ya. Malahan ini, nah ini targetnya sudah kena teman-teman ya. Target sudah kena teman-teman. Kita kasih target kedua kali. Nah, kenapa target kedua kali? Karena dia sudah kena dengan shadow satu kali kan. Nah, ini yang kedua kalinya berarti kita bikin simple aja lah teman-teman. Apapun kita bikin simple. Ini berarti sudah diupdate ya. Kita tanggal 2, 12, 25. Kalau dia targetnya berapa, perhatikan teman-teman ya. Ketika dia kemarin mau disuspensi, ternyata si Poren itu jualan. Banda lokal pun jualan. Teman-teman, jadi hari ini dia kena suspensi, tanggal 1-nya dia jualan. Perhatikan yang ambil siapa? Ada teman kita. Ya, banyak teman kita yang ngambil. Tapi MG juga ikutan ngambil. Nah, kita berharap sama si MG nih ya. Kalau berharap sama Tuhan sih teman-teman ya. Tapi MG sudah masuk, berarti mereka akan mempermainkan juga. Tapi untuk kalangan Poren sudah keluar 1,1 juta lot, ada si DP sama si BB yang berusaha ngambil juga, kena suspend 1 hari. Bila mana dia memaksakan diri naik. Bila mana dia memaksakan diri naik. Sekali lagi, bila mana memaksakan diri naik. Kalau kena suspend seminggu, berarti rencana market maker untuk mengistirahatkan. Ya, kalau rencana naik. Biasanya kena suspend seminggu. Bila mana mau berupaya dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan berusaha untuk menenangkan diri dulu, untuk koreksi dulu, teman-teman ya. Biasanya seperti itu kan. Jadi itu peringatan pertama, naik lagi saya suspend gitu kan. Makanya besok kalau terjadi lagi suspend, ya targetnya kemana? Teman-teman, kita biarkan dia break, harusnya biarkan dia break dulu gitu ya. Kan target kita sudah tercapai sebenarnya ya. Jadi apa yang kita rencanakan, teman-teman sama-sama, ingat ya sama-sama, sudah tercapai dengan baik dengan shadow ya.
Berarti target kedua ini berarti belum break nih, teman-teman. Bila break nanti dia ya kalau cenderung dia mau menaikin harga lagi, teman-teman, yang saya khawatir itu kena suspensi aja. Dan si band alokasi meskipun lagi jual. Nah, kita akan lihat untuk area koreksi, teman-teman ya. Ini tengah aja. Area koreksi kenapa yang paling aman itu di sini nih. 298 itu aman sampai ke level 240. Itu masuk posisi. Bahkan bagus dia kalau dia tak ada kenaikan tinggi begini, kena suspend dia koreksi. Nah, bisa teman-teman bisa ngambil lagi nanti dia masuk bahkan menuju ke atas. Nah, untuk mina karena si barang lokasi Mas Bun lagi jualan dulu walaupun pengambilan dari si BB sama si DP gitu kan. Oke, karena ini sudah nanti untuk area breaknya teman-teman ya. Si Mina itu sebenarnya lagi bikin siklus dulu nih teman-teman, semenjak dia siklusnya sampai ke angka 2000 ya dia belum bikin siklus yang baru lagi. Kemarin ya siklusnya kan di area 90 ya, sekarang sudah naik nih ke level 199, koreksi lagi kan, di break lah 199 kan, di level 244, koreksiin lagi kan, di break lagi kan. Nah, ini lagi bikin siklus yang baru berarti teman-teman ya. Dan ini sudah terjadi mau bermain di harga murah ke harga tengah. Nah, nanti targetnya harga tengah. Kalau kita bagi-bagi, karena yang milik bandar, nah 0,0 kan milik bandar, tidak FS tidak ada teman-teman ya. Nanti kita bagi-bagi nih angka 784 ataupun nanti seperempatnya di angka 572. Kita cek di sini ya. Kita akan cek waktu tahun 2019 COVID nih teman-teman ya, ketika COVID ya. Jadi sebelum COVID ya, orang lain mau COVID 2021 di up, nah si Mina itu malahan di bawah banget teman-teman ya. Nah ini bawah banget ya. Oke, kita cek tahun 2019 ya. Kan COVID itu mau masuk itu kan makanya dibilang COVID-19 kan sebenarnya 2019 teman-teman ya. Cuman pas boomingnya COVID kan tahun 2020, 2021 teman-teman ya. Baru dia emiten-emiten kan pada pesimis, akhirnya kan terbongkar langsung naik teman-teman ya. Nah ini kan kemarin dari harga sini teman kemarin kita ngambil, maka saya bilang udah sampai sini dulu deh gitu kan. Nah, tanda kenaikan pun sudah tertarget dengan baik ya, baru disentuh doang teman-teman ya. Ini ada sedikitnya. Nah, oke itu belum saya hapus teman-teman, biarin aja di situ ya. Karena baru tersentuh sama shadow aja. Area selanjutnya di mana harus digedein dulu teman-teman. Nah, area selanjutnya kalau digedein ketahuan banget di sini. Ini sebenarnya gap teman-teman. Ini gap sebenarnya ini. Ini kan dia close antar 710. Nah, di sini itu ada yang namanya langsung ke bawah kan, open bawah gitu kan. Harusnya ini jadi gap yang bisa jadi tanda kenaikan di sini teman-teman. Nah, tapi yang paling jelas sebenarnya di sini nih, di angka gap ini tinggi nih. Ini pasti ketutup nih teman-teman ya. Tinggal soal waktu aja 1050 terus di angka 1160 ya. Di atas enggak sini aja atas ada nih. Mina ya 1390 sampai ke level sini teman-teman nih. 2000-an ya sampai ke 2000-an. Coba kita yang terendahnya dulu deh, teman kita cek dulu yang terendahnya dulu ya. Sekarang 400-an kan ya, si Mina itu 400-an ya. Mina 412 ya. Mana teman-teman ya. Jadi yang terdekatnya itu di sini tidak ada tanda kenaikan yang terdekatnya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini nih. Nah, ini tidak ada tanda kenaikan kan di sini. Buat di sini doang kan. Ini kalau dilebarin berpindah-pindah mulu teman-teman ya. Oh, ada satu nih teman, sedikit banget ya. Nih nyempil satu teman di angka 498. Nih, target saja 498 ya. Ini target saja 498 ya. Lanjut nanti ke sini teman-teman nih. Tanda kenaikannya di sini, tanda kenaikan 4665 dan targetnya 705. Nah, berarti nanti akan menyentuh ke sini tanda kenaikan ya. Ini berarti target tanda kenaikan aja 498, targetnya 665 sama 705 bisa jadi seperti itu. Kalau enggak nanti ini menjadi tanda kenaikannya aja. Paling haji satu sama shadow aja nanti teman-teman. Oke, teman-teman, untuk sementara kita balik ke depan dulu deh. Untuk menyelesaikan diri dulu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini targetnya masih di target di situ. Nanti targetnya lewat sini, level sini. 665 sama 498 nih, sini nih. Oke, di target selanjutnya di sini di angka 590. Tanda kenaikan targetnya di sini di angka 730 ya. Ini mudah-mudahan sih di break teman-teman. Kalau sudah di break enak nih. Saya akan bermain di level sini nantinya ya.
02 12 25 ya. Kita gedein dikit ya. Nah, itu target selanjutnya ya. Sampai ke level mana nih? Ke angka 2080, tapi kita bertahap aja ya. Karena akan melihat untuk besok kan kena suspend. Makanya nih kalau kena suspend, ada yang nanti kalau kena suspend, dia tidak mau kena suspend, berarti dia harus naiknya pelan-pelan, koreksi, naik dikit, di break, turun lagi, di break, turun lagi. Nah, enaknya jadi tidak akan kena suspend. Kalau nanjak seperti ini ya kena suspend, teman-teman. Nah, harusnya kamu itu nanjaknya begini nih, break, dia turun dulu, di break lah area sini kan, bisa ke level sini nih, harusnya diturunin dulu enaknya ya. Dilandainya kayaknya pengen cepat-cepat teman-teman ya, pengen cepat-cepat jualan ya. Ternyata betul kan jualan di sini ya. Makanya besok targetnya bagaimana? Targetnya koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi cenderung bagus, tapi kalau memaksakan diri naik, ingat ya, kalau dia memaksakan diri naik, berarti dia mau diistirahatkan seminggu ya, kena suspend kan. Oke, teman-teman, untuk Mina seperti itu ya. Lanjut ada arti, teman-teman. Ada arti. Arti Mina sudah ya. Kalau kepala udah lama ini. Sorry. Apakah 6 bulan yang lalu dari Bororopi ya? 2 bulan yang lalu belum tuh kan dengan tulisan arti banyak kata sifat nih. Pada sini nama arti itu adalah emiten nih. Oh iya nih, saya belum menjelasin ini teman-teman ya. Oke, arti ya yang masih disuspend katanya ya. Oh, arti. Wah, ini bisa terancam delisting teman-teman ya arti ini. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Nah, sorry sini nih. Fokus itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini arti teman-teman. Tolong update saham arti yang masih suspensi, oke. Nih teman-teman ya, si arti kan kena suspensi. Ini dia punya 3 laporan keuangan terakhir menunjukkan efeknya negatif. Satu, itu kan poin nomor 5. Yang kedua, perusahaan tercatat yang belum menyediakan rapat. Nah, inilah yang suka saya bilang teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu selagi yang namanya eh, LK-nya harus keluar seperti ini, teman-teman. Makanya saya bilang kan dia kan keluar teman-teman ya untuk sudah keluar nih laporan keuangan sudah mulai bagus, equity tetap negatif ya 213, hutangnya masih ada. Nah di sininya kan teman-teman nih dia itu kan cenderung administrasinya aja teman, dia belum melakukan yang namanya administrasi aja teman, mengenai RUPS ini belum melakukan RUPS, maka cepat-cepat dia harus melakukan RUPS dulu nih ya. Ya harus cepat-cepat melaksanakan RUPS. Kita cek di sini nih. Ini 2 perak enak teman, harusnya laporan keuangannya sudah mulai keluar gitu kan. Tinggal RUPS-nya aja ya. Tinggal RUPS-nya aja nih. Nah, nanti ada RUPS nih teman-teman nih. Tanggal 2 Desember nih. Ya, siap-siap aja nih teman-teman ya dengan 2 Desember nih. Hari ini ya. Bukan nih. Benar ya? Tadi berarti udah RUPS ya teman-teman nih. Jadi nggak sih RUPS-nya? 2 Desember sekarang itu 2005. RUPS. Ya kan? Ini belum ada catatan nih. Nah, besok tunggu pengumuman ya. Besok tunggu pengumuman. Nah, bisa dibuka nih minimal dibuka suspendnya kalau ya. Jadi cuma 2 kesalahan doang teman-teman ya. Di perusahaan tercatat yang belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Artinya kan ini sudah mulai istilahnya bisa kita kasih keterangan di sini deh teman-teman. Equity equity negatif. Negatif. Jadi saya tidak, yang keduanya itu adalah belum RUPS tapi tanggal 2 tadi ya, Desember 02 12 25
RUPS ya. Nah, ini kita akan lihat besok nih teman, apakah dibuka ada keputusannya enggak gitu ya. Apakah tanggal 3 dibuka teman-teman ya, suspensinya. Nah, kalau untuk FCA pasti FCA ini teman-teman ya. Ini kita tulis updatean tanggal berapa sekarang? 02 12 02 12 25. Nah, ini adalah updateannya ya. Kemarin kan terakhir dibahas di tanggal 24 bulan 10 ya. Udah lama juga ya. Ini berarti kalau wah kalau Rp2 enak nih teman-teman ya. Kalau Rp2 enak nih si arti ini nih. Bisa banyak yang beli teman-teman ya. Murah banget gitu ya. Yang penting yang saya bilang itu teman-teman ya. Dia mah dari mulai tanggal ini teman-teman di suspendnya ya. 50 di angka berapa? 50 perak ya. Listing ini kapan sih listing ini? Saham arti. Ini buat kedepannya buat apa namanya buat teman-teman juga gitu ya. Saham arti mana saham arti? Nggak muncul. Emiten arti gitu kali ya. Saya pengen lihat maksimalnya mana maksimalnya nggak ada. Ini saya cuma mentok di angka 10, saya 10 tahunan soal teman-teman ya. Ini harus ditunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, saya pause sebentar ya. Ini saham nggak ada historisnya teman-teman ya. 1 Juli tahun 2024 teman-teman ya. Ya, di saya maksimalkan Google aja nggak mau teman-teman ya ngasih datanya. Kan biasanya Google suka ngasih data ya. Maksimal ini nggak mau teman-teman ya. Gimana dong ini? Berarti ya udah maksimalnya di sini teman-teman berarti ya. Saya kan suka mengandalkan Mang Google teman-teman ya. Ternyata Google aja nggak mau nampilin ya. Mohon maaf ya. Nanti saya untuk upayakan bisa kita cari satu kali lagi teman-teman. Tunggu satu kali lagi ya. Nah, ketemu teman-teman ya. Di sini nih. Saya bikin 12 bulan teman-teman ya. Jadi tahun 2003 teman-teman ya. Tuh tahun 2023 itu dulu harganya di angka 324. Sekarang di angka 2 perak teman-teman ya. Nih. Oke, kita agak panjangin dikit deh 6 bulan ya. Tuh, teman-teman. Jadi dari tahun 2024 ya teman-teman. Di angka 63 kena suspend di tahun di bulan Januari ya 2017 teman-teman. Berarti dia memang luar biasa sih arti ini. Jadi harganya juga luar biasa teman-teman. Jadi kalau harian mah nggak bakal ketemu gitu. Nah, 3 bulanan mungkin di sini nih. Oke teman-teman seperti itu ya. Pernah raih isu lagi. Aduh ini yang beli di raih isu gimana gitu ya. Perasaannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih ini teman-teman ya. Si arti ini nanti bisa istilahnya sudah mulai lah teman-teman ya. Sudah mulai dia itu memberikan dampak untuk RUPS-nya lah ya. Biar tidak delisting bisa delisting teman-teman ya. Nah, ya. Oke, teman-teman, sampai itu aja dulu ya. Nanti untuk arti ya mudah-mudahan sih ada perkembangan baik kan setelah RUPS ya hari ini. Berdasarkan catatan di sini ya. Berdasarkan catatan bahwa sedang melakukan RUPS ya sini. Oke, teman-teman ya, nanti kita sambung besok kita akan lihat teman-teman ya. Arti mudah-mudahan saya bisa memantau juga ya untuk market besok ya. Oke, dari saya mungkin segitu teman-teman untuk arti ya. Mudah-mudahan sih hari ini ya ada RUPS sudah terjadi. Kalau untuk FCA pasti FCA ini teman-teman ya. Nanti kita di sini deh sampai si Google aja nggak mau nampilin ya heran saya tuh. Padahal Google canggih ya. Tapi untuk saham arti kayaknya dikecualikan. Santai, santai, santai teman, santai ya, santai aja. Jangan sampai teman-teman ini kita lihat di sini. Saya pengen lihat itu arti itu dia kena apa? Kena suspend nomor berapa aja gitu. 15 doang teman-teman ya. Ini masih bisa dilakukan ya. Berarti ini FCA kelas 1 dan 5 udah teman-teman ya. Tinggal nunggu equity-nya positif aja kalau nggak ada yang ngebeli emitennya gitu kan. Di black door teman-teman kalau nggak ya dibeli teman ada yang ngebeli gitu ya.
nomor 1 dan nomor 5 kan. Sama seperti kalau Garuda nomor 5 aja gitu ya. Kalau Garuda nomor 5 aja kan, Garuda TKI aja. Ya, tinggal nomor 5 aja, teman-teman gaya ama ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya untuk arti ya. Mudah-mudahan besok ada perkembangan nih karena sudah RUPS ya. Lanjut ada emiten PSKT ya, PSKT. Dari Bro Toko Rasman PSKT katanya ya. Terima kasih udah dibahas PSKT-nya sehat terus keluarga. Oh, ini udah ya. Berarti PSKT pas, ini juga pas ya. Kita cek PSKT ya. PSKT Red Planet. Ini kena suspend kembali teman-teman ya, naik tinggi ya. Ini lagi jualan teman-teman ya, tapi ini bandar port kita cek domestiknya deh. Oh, masih dikuasain sama teman kita ya. Oh, masih sudah di si AMG sudah mendistribusikan teman-teman ya ke teman-teman kita. Sekarang karena suspend ya. Kita cek transaksi hari ini kemarin ya. Kemarin tanggal 1 ya. UMG sudah keluar dengan baik ya. Dengan baik dan bijak teman-teman. MG, GR, AO, XA nih pada keluar. Sebenarnya ada si IF nih ya. IF itu lumayan teman-teman, broker lumayan ya. Broker luar sudah mulai ngambil. Kita kasih tanda penurunan dulu ya kalau pas ini nanti turunnya nih. Berarti kan kalau sekarang di suspensi kemarin ya, besok mungkin kalau dia naikin lagi ya cenderung akan kena suspend berikutnya. Tetapi kalau dia cenderung dikoreksin ya sampai ke level sini aman nih. 208 itu aman ya. Cuma si Bana Lokasi meskipun lagi jualan dulu ya teman-teman ya. Nah, ada pemasakan. Jadi ini kenapa naik teman-teman ya? Jadi barang-barang si foreign teman sama si sorry bandar lokal ya terutama si MG naruh sebelah kanan teman dimakan terus tuh dikasih makan naikin lagi harganya makin harganya naikin lagi akhirnya dia kena suspensi gitu kan. Jadi besok kalau dia memaksakan diri naik ya dia akan kena suspensi lagi yang kedua kali bisa seminggu teman-teman ya. Ini targetnya bisa ke level kalau tidak terjadi suspensi kita cek ke sini ya. SKT ya. Cuma kena suspend mulu kemarin bukan ya bukan suspend ya. Bukan ya kenaikan itu ya. Hari ini doang kena suspend ya. PSKT target selanjutnya di mana? Wih, bisa ke level sini teman-teman. 500-an. Wah, ini jauh banget teman-teman. PSKT jauh banget ya. Kita cek tahun 2017 teman-teman ya. Targetnya nih. Oh, 665 nih teman. Target sudah ada nih. 665 sampai ke 665 ya. Jadi kita akan fokuskan ke 665 dulu ya. Nanti ikutin ini aja teman-teman. Ikutin kandangnya aja ya. Berarti dia kalau dia disuspend kembali harus diistirahatkan dulu. Tapi kalau dia memaksakan diri naik ya akan kena suspend seminggu ya. Tapi harusnya dikasih dispensasi gitu ya. Beda beda kayak itu ya teman-teman ya. Beda kayak emiten yang apa namanya? Akselerasi ya sampai 200% ya teman-teman ya kenaikannya itu ya. Kalau ini baru berapa persen teman-teman naiknya? Di level sini, level 100 malah gitu ya. Udah 121% sih teman-teman. Lumayan juga ya. Oke teman-teman sementara gitu dulu ya. Untuk si ini kan karena suspensinya PSK, baca PSK aja. Bebas FCA teman-teman. Suspensi. Milik bandar besok ke angka 600 teman di sini. Sampai sini 665 nih. Sebenarnya karena suspensi jadi biasanya kalau dia memaksakan diri ya bisa naik teman. Tapi kalau dia cenderung ngikutin aturan bursa harusnya dikoreksiin dulu gitu ya. Kalau tren sih masih tren bagus teman-teman. Saya kasih tanda penurunan lagi di sini deh. Jangan sampai jebol di sini. Ini supportnya jauh sebenarnya di sini. Supportnya di angka 115 ya. Supportnya itu ya. Jauh banget ya. Mungkin ke tanda kenaikan kecilnya, tanda penurunan kecilnya ya jangan sampai lewat MA 10 di sini 210 teman-teman.
Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi FCA dia sejak bulan apa nih FCA? Kelas satunya. Lama tuh FCA nih. Lama dia, teman. Bebasnya lama dia. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 3 bulan sih teman-teman. 3 bulanan ya. Pas 3 bulan kalau ini teman-teman. Pas 3 bulanan ini untuk perkiraan kita teman-teman bahwa pas di bulan kali ini perkiraan bebas November awal atau enggak Oktober akhir, ternyata ngaret sampai Oktober November akhir ya, hampir masuk ke Oktober. Iya, eh ya bener ya, November awal kalau enggak Oktober akhir gitu ya, ternyata ngaretnya 1 bulan ya. eh, Berapa November akhir ya, harusnya kan November awal ya, ternyata November akhir disekaligusin teman ternyata ya. Jadi dia itu cenderung apa namanya, berjamaah teman-teman ya. Cuma hati-hati ya, ini si bandar lokal sama siapa lagi keluar dulu, sudah keluar ya. Lebih baik cari koreksian dulu teman, lagi cari koreksian dulu, dan ingat ya emiten ini ya emiten tahu sendiri ini milik bandar. Ya bandar pinginnya punya harga di bawah. Kalau ini sedang distribusi ya. Walaupun bisa ke angka 600 teman-teman, tapi tetap buangan itu harus kita perhatikan. Soalnya kalau si bandar ngambil lagi gitu ya. Jangan sampai teman-teman beli walaupun ini masih ada peluang, teman-teman tunggu koreksiannya aja lah. Itu akan lebih baik lagi. Jangan sampai teman-teman nyangkut lah ya. Lebih baik teman kalau mau di PSKT ya pikir-pikir dulu teman-teman, ini emiten seperti apa, harus tahu risikonya ya. Naiknya tinggi tapi turunnya pun akan dalam ya, begitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Itu saran dari saya ya. Hindarilah emiten yang berisiko tinggi. Kalau teman-teman baru masuk di bursa, hindari emiten yang berisiko tinggi. Pelan-pelan, jangan pingin cepat banyak duit, teman-teman. Yang penting teman-teman bertahan aja dulu di bursa, tidak kejebak dengan yang namanya nyangkut ya. Jangan sampai kita menunggu untuk kejemput. Lebih baik ya saya sarankan menunggu untuk cuan. Cari yang di bawah, teman-teman ya. Upayakan LK-nya periksa ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ikutin yang model bandar ya, ikutinlah bandar-bandar yang ada ketokohannya ya. Kayak ada bandarnya Mr. PP, Mr. HH, teman-teman ya, atau istilahnya bandarnya Bakri, teman-teman ya. Mungkin itu seperti itu ya. Kalau ini cenderung saya pun bagus sih, bagus teman-teman. Kalau milik bandar enaknya begini, teman, kalau milik bandar pasti tertarik lah kalau milik bandar mah teman-teman, nggak ada yang tidak tertarik gitu ya. Masyarakat berapa sih masyarakatnya? Jadi 19% ya. Ada peluang nih teman-teman ya, ada bid dan offer juga, tidak terlalu tebal kan. Masih ada peluang untuk kenaikan itu, bisa lebih ada peluang juga naik lebih tinggi lagi, cuman ya saya mengingatkan aja ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Untuk si PSKT, kalau tadi target kita kan sudah kebebasan sudah terjadi. Nah, mungkin selanjutnya cuma ada di sini titik ini doang, 665 doang ya. Ke atasnya nggak ada. Saya ngasih dari ke angka 665 doang. 660 lah, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya ke emiten berikutnya, ada KKGI ya. KKGI dari Bro Arif Effendi ya. Selalu hadir bahas KKGI harga wajarnya. Terus dari Bro Arif juga sama, KKGI harga wajarnya. Nah, untuk KKGI harga wajarnya sudah dibahas teman di sini nih. Nanti teman-teman lihat video saya tanggal 7 bulan 11 ya. Ketik aja di di video 07 bulan 11. Nah, ini harga wajarnya nih. 51 sama 512 ya, untuk kuartal 3-nya. Artinya di angka 50 perak, teman-teman. Jangan khawatir, teman-teman, jangan khawatir, santai aja, sabar dulu. Seperti yang suka saya bilang kepada teman-teman ya, patokan tema 200 ya. Nah, teman-teman, bagi yang nyangkut ya, bagi yang nyangkut di level-level sinilah gitu ya. Itu kalau 300 masih posisi aman sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Masih bisa kejemput sebenarnya. Target si KKG itu di angka 500-an, 400, saya sampai mana levelnya? 530 itu masih ada, masih ke 600, nanti bisa kuat ke 600. Cuma ya sekarang kan lagi downtrend dulu ya. Kenapa saya bilang downtrend? Perhatikan nih, MA200 masih berada di atas, artinya masih downtrend dan dia bagus nih teman-teman ya.
di sideways-kan nih, mungkin nanti ada kenaikan ya, agak lumayan dikit gitu ya. Nanti nih targetnya ke sini lagi nih. Nah, kan karena si KKG ini kan posisinya lagi downtrend. Jadi nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu kalau lagi downtrend seperti ini ya. Biasanya di bawah MA 200 aja. Bisa ke level 364 ataupun di bawahnya dikit ada gap nih. Ini gap pasti ketutup teman-teman ya. Nah, untuk ngambil pun teman-teman ya karena ini lagi posisinya posisi buangan terus berarti kan nih. Banda loka buangan terus di sini. Ya sempat dia ngambil di sini ya, beberapa hari ya, seminggu ya. Apa harga terus dia jualan lagi ya. Poren bagaimana jualan terus poren ya. Ada kemarin ngambil di sini, terjadi kenaikan nih turun lagi gitu teman-teman ya. Bahkan sekarang posisinya pun masih berada di bawah MA10 gitu ya. Nah, yang bagusnya smart money maka nanti kenaikan sementaranya nikmatin aja bisa ke level 336 atau nanti ke angka 366 ya. 336 sama 366 di sini ya. Ini saya kasih tanggalnya ganti ya. Bahwa emiten sudah dibahas. Nah, ini adalah emiten si KKGI ya. Tapi tenang di sini teman-teman KKGI itu dia punya siklus ya. Dia punya siklikal ya. Siklikal, cuma punya siklikal. Emiten siklikal artinya turun nanti naik lagi. Jadi kalau si KGI jangan jangka panjang, yang menengah aja, teman-teman. Kenapa dia sih punya siklus? Jadi kalau teman tahan contoh ini nih, jangan panjang. Ini kan di angka sekarang gitu kan, ini kan harga wajarnya sekarang kan, bukan harga standarnya lah sekarang di angka 345 ya. Tahun berapa nih? Tahun 2024 kan diangkat tahun 2024 juga kan, turunin lagi tahun 2025. Ya, ini sama nih teman-teman ya. Dia di bawahnya tahun 2023, diangkat lagi tahun 2023. Nah, ini kan tahun 2005, harusnya tahun 2023 ya, tapi kan nggak mau teman-teman ya, cenderung ya udah saya bayarkan aja dulu ya. Jadi jangan kalau teman-teman sampingin 2 tahun jangan lama-lama 2 tahun, satu siklus aja udah. Ya, bisa teman-teman target bisa ke level 422 atau nanti standarnya di angka 569. Di angka 600 bisa teman-teman di angka 700 jangan ketinggian lah. Mungkin nanti kalau TA-nya bagus baru ke level sini ya. Kita standarnya ada dua, satu standar harga tengah di angka 424 berdasarkan harga wajar Pundacat harga tengah lah gitu ya. Atau nanti lebih dikit bisa ke level area 570-an. Nah, teman-teman 600 lah gitu, mentoknya 600 lah. Nah, mungkin bisa ke arah situ. Kalau sekarang kan lagi downtrend dulu nih, ya. Perhatikan nanti kalau sudah naik mah teman-teman ya, kalau dia sudah uptrend kembali nih, perhatikan EMA 200-nya, kalau EMA 2 sudah mulai berada di bawah candle, kan kenaikannya lumayan teman-teman. Perhatikan nih, ketika dia di bawah enak kan nanjaknya enak nih. Sebenarnya kan ini bandar lokal bandar foreign aja kan belum mengambil lagi teman-teman. Nah kan di sini terjadilah pergulatan kan akhirnya terjadi pergulatan hari sini kan. Bahkan dia itu sampai ke level mana sini? 182 waktu tahun 2020 Covid nih teman-teman, Covid nih tahun 2020 ya. Tapi bangkit lagi kan sampai ke tanggal tahun pas Covid ya nih. Puncak-puncak Covid kan 2020-2021 kan. Landai itu kan 2023 hampir 3 tahunan kan. Tapi pas tahun 2021-nya kan kencang banget naiknya teman-teman. Diimbangi dengan dia suka bagian dividen gitu kan lumayan lah. Nah, jadi bisa sampai sini teman-teman kalau dia saya kasih tanda lagi sekalian deh. Nah, ini PR teman-teman nih, PR dia nih. Ya. PR dia itu di angka 135 ya, PR dia nih. Sengaja sembari ke sini gitu ya, saya mampir. Saya kasih tanda naik penurunan di sini. Ini gap teman-teman. Ini gap nih. Ini harusnya kesampaikan sampai sini. Nih, tuh. 163 itu PR gap-nya. Ya. Itu adalah area penurunan paling bawahnya. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk si KGGI. Jadi lagi downtrend dulu, sabar aja dulu teman-teman. Sabar aja dulu untuk pengambilan. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ya. Yang tadi saya bilang itu kenaikan sementaranya. Kita kembali lagi ke KGGI. Cuman karena lagi sideway-nya berada MA2 berada di atas ya. Cenderung bagus nih sideway. Nah, ikutin teman-teman ini, saya ngikutin gitu ya. Nanti kalau sudah mulai di bawah MA 200 ya, teman-teman ya. Mungkin kuartal 4 lah teman-teman ya pas keluar. Saya pikir kalau sudah mulai membaik teman atau enggak punya kepentingan gitu kan. Nah, si Bandapora sudah ngambil dikit-dikit nih dari mulai tanggal 14 November ya. Sudah ngambil dikit-dikit walaupun ada pengeluaran tapi sedikit. Ini si Smart Money berkumpul dengan baik nih.
Nah, biasa kalau smart money sudah berkumpul dengan baik seperti ini suka ada kenaikan, tapi sementara dulu ya bisa ke angka 366 ataupun melebihi 338. Nanti kalau sudah mulai break kemudian angka 74 ya. Terus terlihat jelas nanti MA200 menghadap ke depan ataupun harusnya sampai sini nih. Saya pikir sih kalau ke 456 MA200 sudah menghadap ke atas sedikit gitu ya. Nanti targetnya di angka 500 600 ya. Oke, teman-teman, sebetulnya seburuk-buruknya KGGI teman waktu tahun 2020 di up kembali, teman-teman di sini kan di up kembali. Berapa kali nge-up kan? Up, turun up lagi kan up lagi teman-teman di sini. Jadi yang teman-teman nyangkut ya sekarang mungkin tambahnya saat muatan, tambah muatan dulu, tapi kalau lebih enak lagi tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kadar menuju ke atas. Jadi teman-teman langsung tambah muatan di situ. Oke, teman-teman mungkin untuk KKGI seperti itu ya. Untuk yang lainnya nanti kita bahas juga, teman karena sudah sekitar 1 jaman ya. Apa bahas satu lagi isap deh, satu lagi deh isap. Isap ya. Isap perasaan sering dibahas teman-teman lah. Isapnya ya. Sering dibahas isapnya teman-teman. Isap dan naik kita bahas untuk isapnya dulu ya. Naiknya kita simpan dulu ya. Oh, udah ada ya. Tinggal kita bahas isapnya dulu ya. Isap. Baru turun gunung dikit ya. Targetnya balik bandar. Targetnya ke harga tengah, ada sedikit space, artinya dia mau ke arah sini nih teman-teman. Kalau teman-teman bersabar menanti bisa ke angka 135 ya. Tapi kalau sekarang lagi turun gunung dulu, sabar dulu teman-teman ya. Nah ini sudah mulai teman-teman sudah mulai dipermainkan nih. Bahkan tanda kenaikanmu sudah dibikin lagi. Tanggal penurunan dijebol. Satu ya. Nanti ketika MA10 akan menuju ke atasnya ngambilnya teman-teman. Sudah mulai bagus nih. Bandar lokal sudah mulai ngambil nih. Bandar lokal sudah ngambil ya. Sudah mulai bagus beberapa hari ini. Nanti harus bisa ngebreak ke tanda kenaikan ya 39 teman-teman. Nanti targetnya di level 57 dulu. Ini kan harga bandar teman-teman. ISAP ini kan milik bandar nih 62 tapi milik bandar. Keinginan bandar seperti ini ngambil di bawah. Nah sekarang sudah mulai ngambil lagi. Kalau kemarin biarin dulu nih baru jualan ya. Kalau trennya masih tren up teman-teman ya untuk si ISAP ini. Cuma tinggal tunggu breaknya aja nih ke tanda kenaikan ya. Bisa ke level 36 lebih dikit atau nanti pas banget di angka 39. Saya pikir kalau pas banget di tengah 9 itu cenderung dia akan up ya. Target 57 dulu break, baru kita akan menajukan ke level 121 ya. Selama dia masih belum istilahnya belum di break ya teman-teman, area sini cenderung akan ada penurunan. Lagi sideways dulu tapi bandar lokal sudah mulai ngambil. Sudah mulai bagus nih ya bandar lokal sudah ngambil. Karena yang mengendalikan bandar lokal sebenarnya teman-teman ini. Memperhatikan kenaikan ini bandar lokal yang menguasai ini. Jika turun ya ikut turun, ketika naik ikut naik. Dan ini nih dia banyak gapnya, banyak PR-nya. Jadi nanti kalau dia tidak sanggup sampai ke level 39 cenderung dia akan turun. Terlebih lagi kalau level 35-nya tidak bisa dijangkau ya. Gada terakhir adalah MA200. Bila mana MA200 turun sampai ke level 18 ataupun ke angka 17, fix dia akan downtrend kembali. Tapi selagi MA200 masih berada di bawah candle masih cenderung aman dan masih cenderung yaitu sideways, bukan sideways, koreksi ya, koreksi dalam aja teman-teman ya. Dan teman-teman harus membiasakan diri gitu kan ketika koreksi dalam banget gitu. Nah, kita cenderung nih karakternya seperti ini nanti teman ke depannya pun ya. Karakternya seperti ini. Isap kan akselerasi kan, isap itu kan. Isap. Nah, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk si isap. Jadi ini dia lagi cenderung sideways, sideways atas. Lagi koreksi sideways atas, trennya masih uptrend karena MA200 masih berada di bawah dan untuk si bandar lokalnya sudah mulai ngambil. Artinya si bandar lokal sudah mulai ngumpulin barang lagi ya. Bila mana dia tidak sanggup menjajaki 39 cenderung dia akan turun, tapi kalau sudah break saya pikir target yang kedua kali ini kan target kedua kali ini. Ini kan yang pertama kali di sini teman babak pertama, ini babak keduanya di sini. Nah, mudah-mudahan di babak keduanya bisa break juga di area 77 dan nanti targetnya 122, 123, 122 sampai 136. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk si ISAP kita cek untuk lokalnya, bandar lokalnya dari mulai tanggal 25 November ya.
25 November, ada si CC yang ngambil sini domestik ya, YP, DR, ini cenderung bukan broker retail ya yang ngambil ya teman, cenderung broker bagus yang ngambilnya. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih untuk ISAP ya. Nanti kita bahas lagi pagi hari. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.